Yang dipersalahkan jelas kita, ya, bahwa mereka berbondong-bondong ke desa, ke rumah kadus, ke rumah perangkat lah. Ini kenapa kok si itu? Akhirnya saling curiga kan? Ini kok si itu mah dapat, gini si ini mah dapat, padahal dia bukan. Bu, kalau sekarang kan lagi musim pembagian itu ya, Iya. pembagian apa? BUMP ya? BPUM, BPUM. BPUM ya. Iya. Di Linggasana ada masalah nggak, Bu? Oh iya, Linggasana jelas, ya jelas ada masalah, dan saya kebetulan mewakili kepengurusan dari DPC Abdesi Kabupaten Kuningan, yang rata-rata para kepala desa juga perangkat desa. Kalau Abdesi itu kan asosiasi pemerintah desa seluruh Indonesia ya, begitu. Nah ini kita jangan jauh-jauh dulu bahwa bercerita kita itu ada penawaran itu melalui Dekparin ya, Dekparin kalau nggak salah ya. Ya itulah, melalui kecamatan untuk mendata para pengusaha mikro ya, baik yang sedang berjalan atau yang mengalami kebangkrutan di situ. Dan kami pun di Desa Linggasana ini semua ya, bukan hanya Linggasana saja, mungkin Kabupaten Kuningan memberikan data-data melalui email ke Dagparin ya. Kalau sekarang kan, kalau dulu Perindag, sekarang Das ya. Nah itu. Nah setelah kita mengajukan melalui email gitu, dan barulah ada mendengar informasi bahwa luncurlah anggaran BPUM itu ya, ini ke masyarakat. Akhirnya itu yang lebih tahu, justru yang lebih tahu itu masyarakat ya. Kemarin yang gara-gara ada surat dari Dagperin itu, ada surat kedua untuk mengajukan lagi pendataan ya, untuk diajukan ke pusat itu. Nah saya pikir gitu ya, bahwa yang pertama saja sudah kacau balau, carut marut ini, dan ini tiba-tiba ada lagi yang kedua pendataan. Nah memang waktu kemarin kita juga mengadakan sharing sebenarnya, kita dengan koordinasi dengan pihak Dagparin itu sendiri, dengan Pak Unbun Merangan, dengan kita dengan kepengurusan ya di Abdesi itu waktu hari Kamis memberikan penjelasan, memang penjelasan yang memang penjelasannya mungkin kurang memuaskan, betul ya, karena dalam hal ini ketika kita memberikan data yang jelas itu kan data valid, kalau desa itu valid untuk UMKM-nya. Nah ketika ada yang keluar itu, contoh saja Linggasana itu kurang lebih kalau nggak salah itu 11 ya. Itu bukan yang sama sekali bukan yang bukan ajuan desa ya. Nah saya kan berpikir begini, apakah dari desa-desa itu diajukan apa tidak, kita tidak tahu ya. Tapi saya mesti percaya bahwa itu diajukan begitu kan. Tapi nyatanya itu di lapangan itu ada bahkan ada perangkat desa yang dapat, tapi kan di dalam aturan yang baru itu nomor berapa saya lupa, di tahun 2020 itu, yang masih memanfaatkan kredit kur itu kan tidak mendapatkan. Tapi ketika itu dapat informasi dari BRI, pas ke sana juga tidak diberikan juga itu bantuan BPUM itu. Ya saya juga kan heran, ini sebenarnya aturan yang mana yang dipakai? Ya, aturan mana yang dipakai? Ini yang seolah-olah bahwa data dari desa itu tidak nyampe begitu. Ini intinya. Percuma capek-capek kita mendata ya. Kita data itu dari data kakak yang ada di desa. Dan saya bicarakan juga ke RT, RW dan lain sebagainya untuk bahwa mereka itu sudah didata. Tapi alhamdulillah satu pun tidak ada. Malah ada yang keluar itu yang sudah bekerja di
di Jakarta, ada yang tidak pada tempatnya lah ya, yang bukan usaha. Buat gambaran Bu, maksudnya biar jelas kemarin tuh Linggasana tuh mengajukan berapa, dikasih berapa, dan yang dikasih itu yang sesuai pengajuan bukan Bu? Bukan, ya, itu Kemarin bukan. sekitar berapa Ya kurang, pelanggan, Bu? ya mungkin kurang lebih 200-an ya, Yang tercatat dapat sekitar berapa? sekitar 11. Dan itu yang bukan, diajukan 200 itu bukan? bukan, Oh bukan. bukan. Dan ini Yang dapat juga itu bukan pengajuan yang dari desa itu ya? bukan. Jadi begini, Pak Kadis itu memberikan penjelasan kepada kami bahwa itu bisa saja dari Pegadaian yang mengajukan, dari BNI, dari binaan-binaan BNI, BRI, atau dari Himbara sendiri, dari ormas-ormas, dari partai katanya gitu kan, itu katanya. Ya, waktu kemarin diberikan penjelasan seperti itu. Tapi yang memang kita mau ya dari APDC sendiri, ya tolonglah, karena yang tahu data-data valid tentang pengusaha-pengusaha kecil itu ya di UMKM itu kan desa, ya, bukan yang lain-lain. Nah, akhirnya dengan adanya bantuan yang carut-marut ini, kami atas nama APDC memohonlah untuk ditindaklanjuti, dibenahi, maksudnya ini ya, dibenahi. Jangan sampai bahwa yang kedua sudah diluncurkan lagi untuk pendataan yang baru, yang lama pun belum luncur. Dan kemarin katanya di Kabupaten Kuningan baru 4.000, yang dicanangkan 11.000, sedangkan yang diajukan itu 82.000 kalau nggak salah ya. Mungkin mas-mas sama mbak-mbak udah mengerti karena sudah ada konfirmasi mungkin dengan pihak Disdag Parin ya sekarang itu. Nah, kami atas nama APDC Kuningan pengurus dan atas nama seluruh warga masyarakat Kabupaten Kuningan yang memang wadahnya ada di APDC, karena APDC itu ada kepala desa, perangkat desa, dan di situ di bawahnya jelas itu masyarakat ya. Itu yang kasihan itu ya, tolonglah lihat, kasihan betapa kita diuyak-uyak gitu ya, kita diuyak-uyak sama masyarakat, katanya sudah didaftarkan, kenapa kok tidak turun gitu. Nah, yang turunnya itu, yang luncurnya itu bukan yang kita ajukan, itu yang jadi persoalan. Desa itu disalahin sama masyarakat. Ya betul, kita seolah-olah jadi apa ya, itu dari zaman dahulu kala ketika bansos dan sebagainya, kitalah yang selalu ya anggaplah teraniaya lah desa itu. Ya tolonglah kepada pemerintah pusat, provinsi maupun pemerintah daerah atau pada wakil-wakil rakyat untuk menyikapi hal ini ya, karena kami hanya ya sebagai wadah saja, ini harus mengadu kemana? Ini harus mengadu kemana bahwa masyarakat itu selalu berbondong-bondong dan bertanya, kenapa kita yang sudah diajukan nggak turun-turun? Disangkanya ada hal-hal yang di luar itu ya. Ya, padahal kan kita yang bukan yang punya uang kan, bukan kita, bukan desa, bukan apa. Cuma yang jelas kita ajukan saja, kita untuk khususnya di Kabupaten Kuningan, di desa-desa, ya kita ajukan sesuai kriteria kan. Nah, yang lebih heran lagi, saya ini heran, ada bank-bank emok lah kalau disebut gitu ya, itu kok bisa gitu turun gitu kan. Nah, bisa turun itu BPUM, kita juga ada, mungkin ada bukti mungkin ya, ada. Bukan kita mau intervensi atau mau apa, tapi ini sebagai keluhan. Katanya Bang Emok dilarang gitu kan, Bu. Kok bisa Iya, justru itu. Kalau ini ada kerjasama dengan siapa dan bagaimana caranya? Karena di saya sendiri itu saya sudah larang kalau untuk Linggasana tidak, saya tidak boleh masuk. Yang kalau yang sudah kadung ya tolong ya, kalau yang sudah kadung ya bayar gitu. Ke sana lagi nggak boleh. Saya untuk Linggasana betul-betul ini silakan mungkin ditanya. Ya kalau sudah yang namanya utang yang mesti bayar lah ya. Walaupun saya memohon keringanan kepada
bank-bank emok tersebut untuk meringankan semampunya, karena sekarang itu dengan situasi COVID pandemik ya 2019 yang memang sudah mewabah dunia itu, semuanya terkena dampak ya, termasuk Linggasana sendiri gitu. Jadi ketika bank-bank emok itu datang, memang saya yang memanggil ke rumah saya semua itu, saya panggil dan saya meminta ya bahwa penagihan tidak dengan pemaksaan seperti yang sudah-sudah gitu. Ini tolonglah semampunya saja mereka ada gitu kan, semampunya. Akhirnya mereka juga memberikan luang waktu ya, semampunya mereka masyarakat itu bayar, dan memang kalau utang itu memang harus dibayar ya, tapi tidak semestinya kan gitu. Nah itu alhamdulillah sudah dilaksanakan kalau untuk di Desa Linggasana. Tapi yang heran kita dengan BPUM ini, kenapa bisa seperti begini ya? Jadi ikut menyalur atau seperti apa sih Bu? Bank emoknya itu dalam Ya ini juga saya nggak ngerti gitu ya. Kalau misalnya bank-bank itu ada ya bank-bank emok itu juga koperasi sebenarnya itu. Koperasi, tapi mungkin tidak ada kerjasama mungkin dengan bank-bank terkait mungkin ya. Kalau misalnya ada ini juga, saya juga nggak ngerti nih. Ada pinjaman, misalnya ada pinjaman kur, tapi dilihat dulu bank ada berhutang tidak dengan bank-bank emok itu, tidak klik gitu loh. Oke. Nah itu ini yang saya udah selusuri gitu ya. Bu, terkait bantuan UMKM ini berarti carut marut ini tidak hanya di Linggasana ya Bu, itu hampir semua desa Semua desa seperti begitu. udah banyak Ya. laporan juga ke Abdesi mungkin dari Iya. Langkah Abdesi seperti apa Bu melihat carut marut seperti ini? Ya itu makanya kita bicara di sini itu ya untuk menindaklanjuti dan untuk membenahi ya, membenahi bagaimana ketika BPUM itu diluncurkan itu harus kepada yang betul-betul berhak. Ya, itu adanya di mana? Itu melalui desa. Ya, itu melalui desa. Karena desa sendiri jelas hafal betul bahwa yang sedang bangkrut ekonominya ketika ketika di Covid, suasana Covid seperti ini, itu kan jelas desa, karena kita itu yang namanya desa itu baik melalui RT-nya, RW, kadus dan lain sebagainya. Kita tahu persis mana yang ada UMKM, mana yang sedang ini baik di sektor peternakan atau di UMKM perumahan di industri rumah gitu kan. Kita kan tahu ketika susah penjualan, susah ini mesti mereka berganti haluan kan, itu mungkin pemerintah itu mengeluarkan BPUM itu untuk itu kan. Yang ini tidak laku mungkin dengan diberikan bantuan itu kan untuk beralih usaha mungkin kepada yang lain yang mungkin sekarang lagi apa di kuliner atau di apa gitu ya. Nah itu, jadi saya mohon juga kepada pemerintah maupun instansi yang ditunjuk lah ya, yang ditunjuk untuk menyikapi hal ini. Ketika ini banyak hal-hal yang di luar dugaan. Ini ada contoh ya, di saya sendiri ada ketika dari Pegadaian sendiri itu kan mengajukan dan mendapatkan. Di sini ada yang mendapatkan dan mereka juga mendapatkan akhirnya yang dana 2,4 juta itu diberikan. Tapi di sana si A ini punya kur. Kenapa bisa begitu? Sedangkan dalam aturan katanya yang masih kredit bank itu tidak boleh. Sebenarnya mah kalau saran saya ini, saran kami ya dari Abdesi yang punya kredit bank, yang perangkat desa apapun, karena mereka juga tidak cukup lah ya dengan itu ya. Karena kita juga dari perangkat desa maupun para kepala desa itu kan kita juga tidak ada aturan jam ya dalam bekerja ya, siang malam, ketika ada yang sakit, ketika ada yang dan lain sebagainya, itu kita siap 24 jam ya. Tolonglah hargai kami itu ya, apalagi dengan bantuan-bantuan seperti ini. Kami berharap bahwa kuota ditambah misalnya gitu, tapi yang jelas walaupun kuotanya ditambah, tapi yang ajuan desa itu tidak luncur atau tidak turun, itu kan percuma ya. Hanya ajuan ke
parpol juga ada. Ya katanya sih begitu ya, itu katanya ada. Kalau Pak Bupati kan Ya. ketua parpol. Ya bukan, kalau parpol itu kan banyak, bukan Ibu, setelah melakukan klarifikasi ke dinas, menurut dinas jawabannya seperti apa, Bu? Data yang diajukan ke desa itu nantinya akan dikasihkah? ya katanya begitu, tidak menjanjikan, katanya tidak menjanjikan bahwa itu akan turun ya. Tapi kan kita hanya bertanya, kami ini dari Abdesi itu bertanya, kenapa data yang sudah kita ajukan itu tidak ada satupun yang luncur ya. Yang turun itu bahkan di luar yang kami ajukan itu ya, yang ya begitu, Ya. yang sudah kita ini udah rame ini seperti begini nih. Ya kita yang disalahkan kan ya Bu ya. Yang dipersalahkan jelas kita ya, bahwa mereka berbondong-bondong ke desa, ke rumah kadus, ke rumah perangkat lah. Ini kenapa kok si itu? Akhirnya saling curiga kan? Ya. Ini kok si itu mah dapat, gini si ini mah dapat. Padahal dia bukan dari ini sendiri, yang bukan dari pengusaha mikro itu sendiri gitu. Desa diuyak-uyak tadi bahasa Ibu. Iya, diuyak-uyak, ya digubrak-gubrak lah gitulah kalau bahasa Sundanya mah. Digubrak-gubrak lah ya oleh masyarakat. Hanya ingin meluruskan saja, sebenarnya meluruskan bagaimana tindak lanjutnya ya, bagaimana pembenahan masalah bantuan ini ke depan itu lebih baik ya. Bahwa ya kalau bisa tolonglah, bukan karena kan nih, mau parpol, mau ormas, mau pegadaian, mau apapun itu justru berkumpulnya itu di desa. Iya, ya. Kan tahu, tinggal dari pegadaian misalnya, oh ini mau ini, kan itu kan ada data ya, data di tiap-tiap desa gitu kan, ada yang hampir semua ya itu menggadaikan itu ya, menggadaikan barang atau apapun. Nah, tapi yang jadi persoalan hanya satu, carut marut kita digubrak-gubrak, ketika yang kita ajukan mereka sudah tahu tidak turun sampai sekarang. Dan sudah ada hal yang kedua untuk pendataan lagi baru. Saya berharap benahilah ini. Jadi yang awal, yang pertama itu tolonglah diimplementasikan dulu ke bawah ya, ke masyarakat. Yang pertama itu yang awal. Jadi jangan sampai yang awal itu belum tuntas, yang ini diajukan lagi gitu ya, karena memang situasi Indonesia mungkin ya, kalau khususnya Kabupaten Kuningan aja ya, masalah ekonomi kan sedang terpuruk. Dengan bantuan ini kita juga berterima kasih lah ya. Saya juga berterima kasih lah kepada Pak Presiden ya. Saya nggak memungkiri itu. Terima kasih kepada Pak Presiden bahwa ketika sedang Covid begini ada bantuan-bantuan itu. Cuma ini pembenahannya ini ya, yang harus pengimplementasiannya di bawah itu tolong dibenahi. Ya, dibenahi kepada Bapak Menteri sampai ke bawah, mungkin baik pihak bank yang ada gitu. Biar Jadi kita ujung tombak nggak jadi kambing hitam ya Bu. ya betul, kita ujung tombak di desa ya, di desa itu tidak menjadi kambing hitam ya, sejak dari bantuan ya, dari bantuan ya, kita mah masyarakat ya, termasuk desa itu berterima kasih ada bantuan itu ya, meringankan beban ya, berarti meringankan beban. Saya nggak munafik bahwa desa nggak mau gitu, enggak, saya terima dengan senang hati ya, bahwa desa-desa ada bantuan gitu. Cuma yang pelaksanaannya atau pengimplementasiannya di bawah itu yang kurang sreg ya, bagi kami ini Abdesi ya. Bukan ya justru siapa masyarakat yang tidak mau dibantu ya. Ya insya Allah saya berterima kasih baik ke pemerintah, ini kan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota ya. Dan ini juga saya himbau, tolonglah bagi para wakil rakyat ya, tolonglah mendengarkan aspirasi dari kami gitu ya, untuk ikut pembenahan ya ke pusat, ke sana, baik DPR RI pusat atau yang mewakili ya, yang namanya juga wakil rakyat, agar bantuan-bantuan tersebut itu sampai kepada yang berhak ya.
Apabila di sana ketika ini hanya contoh satu lagi bahwa bahwa yang sudah mendapatkan kredit misalnya KUR itu ya tolong diverifikasi, jangan sampai diluncurkan ketika mau diambil tidak bisa. Dan itu kan kebanyakannya begitu. Jadi PHP nantinya dianggapnya ya. Dianggapnya kan PHP gitu. Padahal kalau misalnya itu betul-betul dibenahi dengan verifikasi yang benar gitu ya. Ketika ini ada sosialisasi, kalau yang ini boleh, yang ini nggak boleh, yang ini nggak boleh, di situ ada aturan katanya harus ada yang 2 juta lah gitu. Ini kan ada yang nggak ada uangnya, ada yang misalnya di banknya itu sudah tutup ya, sudah nggak aktif misalnya, itu mendapatkan. Dan kita juga ada sosialisasi dari dinas terkait bahwa kalau rekening bank itu tidak perlu dari awal gitu ya, karena nanti kalau yang baru itu ada diberikan oleh pusat itu rekening khusus, dan kalau yang sudah mempunyai rekening itu gampang ini, tapi rekening khusus itu bagi yang belum punya rekening. Ya itu sih yang nggak apa-apa. Kalau saya yang penting ini, yang terpenting bahwa hal ini BPUM itu yang sekarang kan BPUM nih ya, itu segera dibenahi, jangan sampai gitu penumpukan. Memang sih penumpukan kan yang namanya masyarakat tidak bisa digubrak-gubrak tuh sampai malam gitu ya, sampai ngantri gitu ini ya, nggak bisa, karena mereka tuh masyarakat yang memang membutuhkan, betul-betul membutuhkan ya. Cuma hal-hal yang membutuhkan tuh siapa yang membutuhkan? Yang jelas di sini kita tegaskan bahwa yang tahu tentang masyarakat yang membutuhkan tentang BPUM itu di UKM itu adalah desa. Itu aja ditegaskan. Saya mohon maaf ini sebelumnya, dan saya juga pertama saya berterima kasih kepada Bapak Presiden ya dan jajaran di sana bahwa telah membantu kami masyarakat Indonesia yang betul-betul terkena dampak COVID. Dan mohon yang kedua, mohon segera dibenahi ya, dibenahi masalah ini, mudah-mudahan bisa terakomodir dengan baik ya di bawah. Dan mohon maaf apabila kata-kata saya kurang berkenan ya di hati semuanya yang mendengar, karena saya ini manusia biasa dan yang sempurna adalah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya warga masyarakat se-Indonesia sehat kembali, dan bencana Covid ini bisa segera berakhir ya, dan segera hilang dari muka bumi ini. Saya Haja Haini Rosdiana, Kades Linggasana sekaligus Sekjen Apdesi Kabupaten Kuningan, mohon maaf sekali lagi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.